Mantap. Mantap ya? Hah? Di sini nggak bisa Pak? Di sini? Kalah masih. Perasaan aku banyak kita tadi makan ini. Dikit bisa. Cuman agak gelap. Hari ini di sini cepat, gaji ngoam. Biar ada praktek di sini. Bantu ini. Bantu kameramen. Boleh? Gila, ada bagus ah. Sabar gila sabar. Wow, lah mate ke galak nih. Tadi lah matenya jeruk kode warna ini. Lah salah boleh dengan aku ya. Ke sana ya. Oh, biasanya kalau biasanya ini di sini juga ada. Tidak menarik. Iya. Warna tulisannya kok ini. Baca kan. Baca itu lah. Biasanya ada mari ki foto yang tidak sesuai dengan tampilan samanya ini. Isinya itu. Tambah lagi. Itu tambah lah. Ini dia ini. Wajib. Operator. Ini putu ini ya. Iya, ini. Foto. Snack Retno. Makan dulu. Dia foto lagi. Tahu situ. Ini. Mana yang baru pembicaraan? Ini air ini. Ya Allah, salah ya. Itu mati ke dulu itu di habis baterainya. Mereka dua nih isinya. Aku dua Red. Kemarin kami dapat 3 masih suara. Tiga. Ya dua. Aku cari spesialnya. Berapa Rizal sama pribadi istri? Operator itu. Cerewet pulang dan buka masya Allah. Mereka snack aku di komentar. Oh ya Allah. Kemarin dulu. Kemarin kami tulisannya. Ya. Itu Sa, yang kami ngapain warna hijau? Warna hijau kecil buat kamu. Ada bebek bukan warna hijau. Kamu ini itu warna-warni Sa. Jadilah, ada cara yang masih percaya itu. Biasanya dia sama kecil warna-warni loh. Iya. Pertenangan ada membungkus plastik gitu. Katakanlah bisa bungkus Sa, biarlah. Biar bagus. Bungkus Sa. Festival Undak Red. Jangan dikunci. Ini ya. Tadi enggak apa keburukan. Itu benar ya. Ranginang. Ada pada aku sih. Ini ya ranginang. Lantai. Oh, ini dari Lampung. Ada Red mau. Jangan difoto, saya makan. Masih lagi ini dia. Kagak dibawa balik lagi ke Reno. Ya, dibawa balik lagi sama Reno. Memang suruh Reno, Bang. Lek spidol itu, tulis di kotak snack Reno. Yang ikhlas tapi sudah baca. Bukan luar lantai itu dari Ubi. Dari Ubi. Jadi kas Lampung itu. Oh iya, benar itu. Dari iya, manisnya deh. Mama kalau lantai dari apa Ubi? Belum mulai ya saya kalau makan gitu. Kakek, kalau nggak dipotong, mata senai tutup lagi.
Masih galau dia tuh. Dia nggak kosong sampai itu. Tariki sudah. Pak Eko? Sudah. Ini Lampung ini. Pembantunya kayak dulu. Mana dikegiatan? Wih, Jim, kemarin ngomong. Kami jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanuraja, Ibu Epa Asnaini SPD MSI, yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Sri Wahyuni Sri Mariati SPD MSI belum. Dan dalam perjalanan ya Bu ya, kami doakan. Yang kami hormati, kami ulang, yang kami hormati Ibu Sri Mariati dan yang ke SPD, dan yang kami banggakan Bapak Ibu hebat SMA Negeri 2 Tanuraja. Berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu dari calon guru penggerak angkatan 11. Ibu Retno Setiawati MPD. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rangkaian kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah kata sambutan dari pengajar praktik, yang keempat diskusi bersama tentang visi dan misi guru penggerak dan prakasa perubahan dalam satuan pendidikan, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Marilah kita mulai ke acara yang pertama, pembukaan. Kita buka acara hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanuraja, Ibu Epa Asnaini SPD MSI. Kepada Ibu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Mariati selaku pengajar praktik dari CGP angkatan ke-11 ya. Terima kasih atas kehadirannya. Inilah SMA 2. Kemudian gurunya kalau misalnya banyak bersenda gurau, itulah guru kami. Kebersamaan ciri khas kami, itulah kebersamaan kami. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang lain yang sempat hadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kekompakannya kita di sini berkumpul dalam rangka membersamai salah satu CGP kita, Ibu Retno Setiawati MPD CGP angkatan ke-11. Kenapa kita di sini berkumpul? Beliau ada yang namanya pendampingan individu. Di tiap pendampingan individu itu ada hal-hal tertentu yang akan beliau sampaikan. Nah, dalam hal ini kenapa kita berkumpul, kita berdiskusi, kita akan mendengarkan visi dari CGP kita. Kita akan mendiskusikan. Diskusi menyelaraskan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan dalam satuan pendidikan. Yang nantinya visi tersebut akan disampaikan oleh Bu Retno. Kita mendengar apa yang menjadi visi beliau dalam CGP tersebut. Kemudian nantinya Bapak dan Ibu guru setelah mendengar visi tersebut, apa kira-kira yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, yang kurang paham, atau mungkin ada masukan dari visi tersebut, ya, kita mari sama-sama berdiskusi. Jadi diskusi ini namanya juga diskusi, berarti tentunya kita harus bisa sama-sama saling menghargai jalannya diskusi, sama mendengarkan, kemudian dari hasil diskusi itu bisa membuat suatu keputusan yang terbaik bagi kita semua. Yang tentunya keputusan tersebut itu merupakan kebaikan dari sekolah kita. Karena tidak lain, kalau hanya kepala sekolah yang bergerak, salah satu guru yang bergerak saja, itu sekolah tidak akan maju. Akan tetapi jika semuanya bergerak, mulai dari kepala sekolah, guru, siswanya, seluruh yang ada di sekolah ini, maka insya Allah ya sekolah kita bisa maju bersama. Jadi ketika kita maju bersama, maka semuanya akan hebat semua. Tapi jika salah satu gurunya saja yang maju, yang lainnya tidak mendukung, itu belum hebat. Yang dikatakan hebat ketika bisa kita bersama-sama melakukan sesuatu, ya, ada tujuan bersama. Kemudian hasilnya berarti kita bisa dikatakan hebat. Hebat kita semua. Ya, itulah Bu guru Semanduta ini, ya. Kadang-kadang kalau main-main ya seperti itu, ya. Jangan diambil hati Bu Sri ya. Ketika mereka celoteh yang seperti tadi, yaitu main-main. Itu menunjukkan keakraban mereka, ya. Menunjukkan rasa persaudaraan di lingkungan SMA 2 Tanjung Raja. Oke, itu saja mungkin sambutan dari kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva Asna ini, luar biasa para sekolah kita ini memberi support yang besar pada setiap kegiatan CGP, mulai dari angkatan kami, angkatan 9, 10, 11, luar biasa. Ditunggu teman-teman semuanya di angkatan 12 yang belum CGP. Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, sambutan dari Ibu pengajar praktik yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sri. Kepada Ibu Sri kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Empa Asnaini SPDM MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 2 ini Tanjung Raja. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat hidayah dan limpahannya Allah kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh kebahagiaan ini. Salawat teriring salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita dapat syafaat dari beliau itu kita bisa kita ambil nanti hikmahnya di hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru hebat, maaf atas keterlambatan saya. Tadi tiba-tiba di sekolah itu jam 8 pagi kami baru menyelesaikan upacara bendera. Tiba-tiba ada pengawas ikut upacara. Jadi secara tidak langsung kami tadi langsung sidang kayak gitu. Sidang administrasi, sidang dan lain-lainnya sebagainya. Terus juga ada beberapa kendala juga di perjalanan gitu. Untuk itu kami mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan karena telah membuka pintu untuk saya selaku pribadi pengajar praktik ini hadir di SMA Negeri 2 ini yang disambut dengan hangat, sopan, ramah tamah, dengan cara tadi bergurau, canda guraunya ya. Itu sebenarnya sudah menciptakan istilahnya kolaborasi yang indah istilahnya dalam guru penggerak begitu. Bapak Ibu guru sekalian, adapun maksud dan tujuan diskusi kita pada pagi ini yaitu kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini pendampingan 2 dalam layar ini mengenai diskusi menyelaraskan visi guru penggerak dan prakasa perubahan dalam satu pendidikan. Bapak Ibu guru sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak ini telah belajar membuat visinya sebagai guru pendidik. Untuk itu beliau ini calon guru penggerak ini akan mengembangkan visi guru penggerak yang ada pada dirinya itu di dalam sekolah ini. Apakah sudah termasuk visi yang menceritakan tentang murid yang akan datang, cita-cita murid yang akan datang, atau pendidikan murid yang berpihak kepada murid seperti itu. Diskusi kali ini adalah bagian dari proses calon guru penggerak itu dalam memfasilitasi visi dan cita-citanya untuk murid bersama kepala sekolah dan rekan guru. Walaupun ini proses belajarnya calon guru penggerak, namun dalam proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi untuk kita bersama terhadap visi sekolah di mana tempat tugas kita sekarang SMA Negeri 2 Tanjung Raja, sehingga kami berharap semua pihak dalam diskusi ini terlibat aktif, kolaboratif, dan saling menghargai satu sama lain. Tidak ada yang benar di sini, Bu Retna juga belum tentu. Tapi kita di sini untuk berkolaborasi mengambil visi itu, visi yang terbaik yang mencirikan visi murid atau cita-cita murid di masa yang akan datang, dan visi atau cita-cita murid yang berpihak kepada visi-visi dari sekolah itu yang akan berpihak kepada murid. Mungkin itu saja sepatah dua kata dari saya. Mohon maaf atas seandainya banyak perkataan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Sri atas sambutannya dan menjelaskan kepada kami tentang tujuan dari kegiatan hari ini. Bapak Ibu, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti pada hari ini, yaitu diskusi bersama tentang visi guru penggerak dan prakasa perubahan dalam satuan pendidikan. Mari kita sama-sama saksikan sebenarnya Bu Retna ini mau apa sih di SMA 2 ini? Apa dia mau datang pagi, pulang petang, atau pulang petang, datang pagi? Ya,
Kita lihat apa sebenarnya keinginan Bu Retno di SMA 2 Tanjung Raja ini. Apakah dia pengen, ya nanti kita dengar apa visi Bu Retno. Tapi seperti biasa dalam pendampingan 2, kita akan menyaksikan pembacaan puisi tentang pembacaan puisi. Apa Bu judulnya Bu? Aku Melihat Indonesia. Langsung saja kami serahkan sepenuhnya. Jadi nanti diskusi langsung dipimpin oleh Bu Retno. Awalnya biasa saja. Iya, sebenarnya puisi ini slide 3, tapi biar kita seru dan bersemangat, kita tarik mesin kita biar cepat panas, maka kita tampilkan dulu seni. Kita tampilkan dulu puisi. Pada Bu Retno, kami serahkan waktu seluas-luasnya untuk memulai diskusi ini. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum saya menyampaikan visi hari ini di pendampingan 2, nanti ada semacam bahan renungan yaitu puisi. Nanti saya akan membacakan sedikit puisi. Mohon maaf bila nanti terjadi ada kesalahan karena di sini ada guru bahasa Indonesia ya yang mumpuni bagi saya, senior suhu. Jadi maaflah kalau memang nanti ada liuk-liuk yang tidak sesuai di hati ya. Oke, biar saya tidak nervous ya, saya buka dengan pantun dulu, bisa? Nanti tolong seandainya saya berpantun dibilang cakep gitu ya, jadi agak ada nervous satu dikit. Cantik. Oh iya cantik, maaf cantik. Sini. Oke, sini ya. Oke. Pergi ke pasar membeli paprika. Cantik. Pulangnya melewati goa. Cantik. Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Oke, terima kasih. Puisi karya Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Tangkupan Perahu, dan gunung-gunung yang lain di Indonesia, aku bukan lagi melihat gunung, tapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan iklan lagu yang merdu dari Batak, dari Olesia, dari Maluku, aku tidak lagi mendengarkan lagu merdu dari Batak, dari Olesia, dari Maluku, tapi aku mendengarkan lagu Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, aku tidak lagi mendengarkan burung perkutut bernyanyi, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan air mata yang bersinar-sinar, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata mereka, tapi aku melihat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja. Tolong dibantu. Oke, di slide kedua dulu kita satu slide per slide. Enggak, yang slide kedua tadi. Ya, ini agenda kegiatan sudah selesai Bu Fadilah, tujuan kegiatan.
Ya, tujuan kegiatannya yaitu diskusi kolaboratif terkait prakarsa perubahan serta menebalkan visi sekolah. Ya Bu Fadila, yang slide kedua, nanti biar bisa melihat fasil kita siapa gitu kan. Nanti ada sebelum. Terus lagi. Ya, sebelum lagi. Ya, ini biar teman-teman yang lain juga bisa melihat kan, siapa tahu ada yang tertarik di CGP Angkatan 12, ada Ibu Kepala Sekolah, ada saya, fasilitator yaitu Bapak Apriyadi SPD MPD sebagai fasil kami ya di Angkatan 11, kemudian Sri Mariati pengajar praktik. Jadi ini komponen-komponen orang hebat di calon guru penggerak Angkatan 11 kami, ada fasil dan ada PP. Ya, lanjut Bu Fadila. Tujuan kegiatan tadi sudah puisinya. Next. Ya, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara adalah ternyata Bapak pendidikan kita ya, Bapak pendidikan Indonesia, di mana beliau itu memberikan filosofi yaitu pendidikan. Pendidikan itu menuntun ibarat tukang kebun. Jadi pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan zaman, di mana disesuaikan dengan kearifan lokal dan lingkungan kemajuan zaman. Di sini ada beberapa foto di mana memang saya buat ada tukang kebun. Artinya pendidikan itu harus kita rintis dari awal, kita menumbuhkan benih-benih dulu ya terhadap anak murid. Jadi setelah dipupuk, diberi pupuk, terus ada benihnya diberi pupuk, nanti lama-lama dia tumbuh. Dan bagaimana cara merawatnya, yaitu di gambar kedua. Jadi benih nanti akan tumbuh sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya, kalau di pendidikan apalagi kita membimbing murid. Jadi murid itu nanti akan tumbuh dan berkembang secara tidak instan tapi bertahap ya, bertahap. Nanti setelah itu, setelah mereka itu memang benar-benar sudah bisa kita kembangkan, nanti baru kita memetik hasilnya, yaitu di gambar 3 saya contohkan dan ilustrasikan seperti kita memetik sebuah buah dari apa yang sudah kita tanam, kita kembangkan atau kita apa ya istilahnya tuh kita pelihara, kemudian baru kita petik buahnya. Pendidikan ini disesuaikan juga dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam di sini bahwa murid itu sudah mempunyai sebenarnya kodrat alam dia dari lahir. Tinggal kita sebagai pendidik itu mengembangkan bagaimana murid itu bisa berkembang sesuai dengan zaman. Zaman kita sekarang yaitu zaman IT. Sementara kita flashback kemarin, di zaman kita kemarin tidak ada IT. Jadi berkembangnya sesuai zaman, maksud saya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang saya terpesona dengan Bapak ini. Banyak sekali Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ikut di CGP nanti bisa belajar tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Ternyata memang banyak sekali masukan-masukan dan terobosan-terobosan beliau terhadap pendidikan kita. Iya, lanjut Ibu Fadila. Oke, lanjut ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa simbolnya harus pertama? Karena apapun yang kita lakukan di profil pelajar Pancasila harus berdasarkan iman dan takwa dulu. Setelah iman dan takwa, biasanya dia akan mendapatkan akhlak yang mulia dengan sendirinya. Kemudian mandiri. Jadi murid di sini dituntut mandiri di dalam dirinya, internal, dan kemudian mandiri di eksternal. Jadi di dalam diri murid sendiri, apalagi di kita sebagai pendidik harus tertanam mandiri kita secara pribadi, baru nanti mandiri kita di luar yaitu eksternal. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini berarti mempunyai pengetahuan ya, pengetahuan, pemahaman, langsung gerak cepat. Jadi nalarnya tuh kritis terhadap suatu perkembangan atau perubahan. Terus berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya berkebinekaan yang secara umum bisa diterima di lingkungan sekolah. Seperti dia tidak membedakan, maksud saya tidak membedakan di mana
murid ini yang pinter, yang tidak. Jadi dia berkolaborasi di dalam kebinekaan global. Kemudian tidak memandang suku, ras, dan agamanya. Jadi betul-betul merata. Misalnya ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, itu tidak ada. Maksudnya di profil pelajar Pancasila berarti sudah terinclude, dijadikan satu, yaitu kita beriman dan bertakwa terhadap Tuhan, ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus bergotong royong Bapak Ibu. Jadi di profil pelajaran Pancasila ini ada bergotong royong. Bergotong royongnya bukan dalam segi mungut sampahnya misalnya bareng-bareng, tidak. Bergotong royongnya dalam seluruh komponen, dalam seluruh isi. Jadi bisa dalam bekerja sama dalam proses pembelajaran. Siswa juga bisa bergotong royong misalnya dalam suatu kegiatan. Yang jelas semuanya itu bergotong royong dalam satu wadah. Mereka bisa bersama-sama berkolaborasi dengan temannya, termasuk juga kita juga bisa bergotong royong dengan rekan sejawat. Kreatif, ya, kreativitas di sini harus dituntut yang kreatif dan inovatif. Kreatif itu artinya menghasilkan sesuatu terobosan yang bisa dipakai di proses pembelajaran, yang berarti menuju ke inovatif, kreatif, lebih kreatif dan inovatif. Visi pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman kepada Tuhan, serta bergotong royong sesuai dengan kebinekaan global. Nah, visi sekolah, apa sih visi sekolah? Visi sekolah adalah ternyata impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi di sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan kepada warga sekolah. Jadi intinya di sini visi sekolah itu cita-cita Bapak Ibu, cita-cita kita bersama. Bukan cuma kita, stakeholder yang di dalam sekolah, tapi warga sekolah yang berada di luar sekolah kita. Bisa komite, bisa wali murid, bisa narasumber atau orang-orang yang memang mempunyai kepentingan di dalam visi yang akan kita bangun. Jadi intinya visi adalah cita-cita. Next, Bu Fadil. Ya, Bapak Ibu, untuk sebelum nanti maju atau kita maju ke slide visi, kita lihat dulu tayangan video yang akan ditampilkan. Apa sih sebenarnya visi itu?
lagi. Karena masalah jaringan, ada jaringannya Doy. Nah itu beberapa detik atau beberapa menit dari tayangan video Bernard. Menurut Bapak Ibu ada tidak di antara Bapak Ibu yang bisa menjelaskan alur cerita sedikit saja dari video Bernard tersebut? Boleh, silakan Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya amati atau saya tonton, walaupun video Bernard ini belum selesai, tetapi gambarannya, klimaksnya itu sudah bisa terlihat. Betapa susahnya dia mencapai sesuatu yang harus dia inginkan. Tetapi dengan bersusah payah dia selalu berusaha dan berusaha terus akhir dari klimaksnya mungkin di sana akhirnya tercapai semua keinginannya, semua tujuan dari Bernard tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan sedikit sinopsisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Bu Retno yang telah memberikan waktu untuk saya. Dari penayangan pada video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan si Bernard itu bercita-cita ingin naiki gunung ya, kayaknya gunung es. Dari persiapannya sudah dilakukannya, walaupun agak susah payah dia mencapai alat-alatnya, dia ngambil alatnya agak susah payah, dan dia juga memanjat tebing itu ya, gunung atau tebing itu ya, dilakukannya dengan agak susah payah ya, walaupun penayangannya belum selesai, tapi sepertinya akhirnya dia mencapai juga apa yang dia inginkan untuk memanjat gunung atau tebing tersebut melalui usaha yang dia telah lakukan. Ya, terima kasih Bu Retno. Ya, terima kasih ya buat Bu Pit sama Menhajir. Ya benar, walaupun memang belum selesai, nggak tahu nih koneksi internetnya sebenarnya ada, mungkin ada sedikit kendala. Jadi si Bernard ini mempersiapkan dulu Bapak Ibu, mempersiapkan dia punya satu visi, satu tujuan di mana dia akan ice climbing, artinya dia akan menaikin sebuah pegunungan es seperti itu, tapi persiapannya matang Bapak Ibu, dari dia pakai tas, dia menyiapkan kacamata, nanti kalau ada debu atau ada es yang masuk, batu-batu seperti itu, kemudian ada tas yang di dalamnya ada palu dan segala macam. Kemudian dia tidak mempunyai teman di sini sebenarnya, dia sendiri. Coba kalau dia mempunyai rekan atau satu tim, mungkin dia tidak akan sampai palunya jatuh seperti itu. Pada saatnya nanti akhirnya yang di puncak meruncing itu jatuh Bapak Ibu, walaupun ini belum selesai, tapi dia berusaha sekuat tenaga memakai cakarnya untuk bisa melompati, akhirnya bisa selesai. Artinya di sini jika kita mempunyai impian atau cita-cita yang saya bahas di visi tadi, bahwa visi itu adalah impian atau cita-cita, berarti kita tuh mempunyai hard worker, jadi kerja yang sangat keras, support, semangat ya, bahwa untuk mewujudkan itu, dan tidak bisa kita sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan sesama teman, baik rekan sejawat, warga sekolah, ataupun yang ada di lingkungan kita untuk mencapai visi. Nanti sama-sama kita akan bahas visi sekolah kita sudah selaras atau belum. Ya, lanjut aja Bu Fadila. Ya. Jadi visi tadi seperti itu Bapak Ibu ya, cita-cita bersama. Kemudian bagaimana cara merumuskan visi? Ya, bagaimana cara merumuskan visi? Di situ ada beberapa yang saya buat, yaitu menganalisis karakteristik satuan pendidikan, menampung aspirasi warga sekolah, menggambarkan keunikannya seperti peserta didik, kemudian ada ranah sosial, ranah budaya, guru serta tenaga pendidikan.
visi yang dirumuskan menjadi arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan. Jadi setelah nanti visi diambil, dirampungkan, itu merupakan arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan, sehingga di visi itu bisa kita rumuskan, bisa kita kembangkan, bisa kita jadikan satu impian atau cita-cita dari sekolah untuk murid tentunya. Next, Bu Fadila. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan, saya buat seperti slogan seperti itu, jadi kita mengeker. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis satuan pendidikan? Bisa melibatkan perwakilan warga, mengumpulkan, setelah mengumpulkan, mengorganisasikan, setelah itu kita analisis, kemudian kita memilah informasi yang relevan. Informasinya seperti apa? Bisa dari kuesioner, bisa dari wawancara, diskusi kelompok, kemudian setelah itu dapat menilai dan merumuskan visi. Visi hendaknya mudah diingat, singkat dan menarik perhatian. Jadi kalau kita buat satu visi, satu impian itu mudah diingat, unik, mudah diingat, kemudian menarik perhatian. Jadi ketika warga luar melihat sekolah kita datang, visi di sekolah kita, visi Simanduta itu unik ya, singkat, mudah diingat. Kalau misalnya ke SMA 2, visinya A itu. Jadi yang mudah diingat, yang unik, yang istilahnya itu menarik perhatian. Nanti kita bahas sama-sama kira-kira visi kita apa. Lanjut Fadila, next. Ya, tayangan video lagi kayaknya. Next aja. Agak-agak nanti ini. Ya, ini. Kita maju ke slide berikutnya, kalimat rumpang. Ya Bapak Ibu, nanti saya mau minta bantuan Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini untuk mengisi kalimat rumpang. Ada beberapa pertanyaan, ada 6. Saya sudah siapkan post-it-nya. Nanti yang pertama, saya memimpikan murid-murid seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Bisa dituliskan. Kemudian pertanyaan kedua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah seperti apa. Kemudian sekolah saya mengutamakan seperti apa. Murid di sekolah saya tuh sadar betul bahwa apa. Guru di sekolah saya yakin untuk bagaimana. Kemudian guru di sekolah saya paham, artinya mengerti bahwa murid seperti apa. Nanti ada beberapa post-it, silakan ditulis Bapak Ibu, gak usah panjang panjang, yang penting mengerti. Nanti kita tempel dan kita bahas sama-sama. Yang nomor 1 dulu Bapak Ibu, yang warna blue dulu, warna biru dulu satu-satu. Iya, satu-satu Bu Fadil dikasihkan. Yang saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian bisa sekolah saya percaya bahwa murid bisa dilanjutkan dan seterusnya. Pertanyaan 6. Dosa lama-lama Bapak Ibu ya. Cak sekitar setengah menit lah atau 1 menit. 60 detik. Biru dulu ya Bapak Ibu ya, kita samakan untuk pertanyaan nomor 1. Nah, enggak langsung aja. Ya, 1. Balikin. Ditulis. Lagi gantian tadi. Yang hasil sudah cepat. Ya lagi. Nanti yang kuning boleh sekolah saya percaya bahwa murid kita seperti apa. Kemudian yang pink boleh sekolah saya mengutamakan. Jeruknya dimakan Bapak Ibu. Yang pink pertanyaan nomor 3. Sekolah saya mengutamakan
Kemudian murid di sekolah saya sadar betul. Dilanjut saja ya Bapak Ibu, guru di sekolah saya yakin dan guru di sekolah saya paham. Kuning nomor 2. Ya, kasih satu-satu. Ya, nanti ada. Hijau, ya. Yang biru udah selesai. Kuning. Udah selesai yang biru Bapak Ibu. Main kebalik. Ini nempelnya ini kan nanti ditempel Bapak Ibu. Ya. Oh, yang ini kan level api. Ya. Ya. Udah. Ada kapok. Yang kuning. Mana sebutin? Yang pink. Nomor 3. Yang mana? Nomor 3 yang mana? Hijau atau pink? Nomor 3 yang pink sudah ya? Belum. Pink. Kemudian yang keempat hijau. Mem. Masih betul ya lah. Betul lah tuh. Coba lihat. Itu pink. Nah ini pink berapa? Pink. Nomor berapa? Pink 3. Bapak Ibu yang pink, luar biasa, Bapak Ibu cuma duta. Kalau disuruh nulis cepat, mantap. Ini maaf ya Bapak Ibu ya, edisi pakai hemat ya, cuma 1. Ya. Pakai hemat Bapak Ibu. Lupa, bukan pakai hemat aku. Murid di sekolah saya sadar betul. Ya. Bu Titin, Nomor 4 ini. Misalnya aku hafal deh dengan tulisan kalau bisa dibuat tahu. Iya, kita bahas dulu Bapak Ibu sambil nulis dapo ya. 1, 2, 3 nanti kita lanjut 1, 2, 3, 4 nanti kita lanjut 5, 6. Ya. Di nomor aja. Nah, isu. Nanti ya, 3, 1, 3 dulu. Ya, 1, 2, 3 dulu ya Bapak Ibu ya. Naik. Oke, kita bahas dulu. Bapak Ibu, kita bahas dulu yang sudah Bapak Ibu tulis ya, sudah Bapak Ibu rangkum di dalam suatu pemikiran untuk kemajuan bersama. Kalimat rumpang. Nah, biasanya kan kita yang memberikan pertanyaan kepada siswa pemantik. Sekarang kita belajar
Coba kita bernalar kritis. Bapak Ibu sekarang yang menjawab pertanyaan. Saya memimpikan murid-murid yang saya baca. Saya memimpikan murid-murid yang pintar. Ini catnya tulisan siapa ya? Pintar. Belum terbaca. Kemudian ada yang cerdas dan bahagia. Sesuai dengan visi guru penggerak harus berbahagia, ya, berbahagia selalu. Kemudian aktif dan kreatif, ya, masuk ke profil pelajar Pancasila tadi, kreatif, luar biasa dengan bermacam-macam latar belakang. Saya memimpikan murid yang luar biasa dengan bermacam-macam latar belakang. Kemudian ada lagi pintar dan bahagia, 2 kali bahagia. Kemudian saya memimpikan murid yang kreatif, prestasi mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dan mempunyai etika yang baik. Ya, semuanya benar. Berarti kita sama-sama memimpikan intinya murid yang mempunyai akhlak mulia, yang kreatif, berprestasi, inovatif dan mandiri serta bergotong royong. Luar biasa. Terus pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid seperti apa? Berpotensi. Ini gak tahu tulisan siapa, Pak Riki, caknya lalang kenal aku dengan Bestigo ini. Oh bukan. Berkarakter, mempunyai potensi. Nah, bermakhluk yang berpotensi dan berkarakter. Artinya makhluk yang berpotensi. Makhluk gaib atau makhluk nyata ini. Ya, terus anak-anak yang baik dan punya cita-cita. Klise nih Bapak Ibu, anak-anak yang baik gitu punya cita-cita. Terus sekolah saya percaya bahwa murid anak-anak memiliki karakter dan keistimewaan tersendiri. Nah, keistimewaan di sini berarti keistimewaan yang lain daripada yang lain. Ya Bu Yusnoni ya, Inces, keistimewaan istimewa daripada yang lain. Ya, tahu istimewaan yang mana ya? Kemudian karakter dan keistimewaan sendiri, mempunyai kemampuan dan potensi hampir sama. Jadi kesimpulannya adalah kita percaya bahwa murid kita mempunyai potensi dan keistimewaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat alam dan kodrat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut pertanyaan nomor 3. Sekolah saya mengutamakan apa Bapak Ibu? Nah, ada yang jawab skill. Skill berarti kemampuan. Ada yang jawab kerjasama dan gotong royong, Pak D kayaknya tulisannya. Terus, nah, saya suka yang ini. Kesejahteraan guru dan kebebasan berpendapat. Berarti nah Bapak itu Ibu Kepala Sekolah, kesejahteraan guru dan kebebasan berpendapat. Ya, berarti kita bebas berpendapat. Rasulku kita lebih bebas nih kan berpendapat, merdeka Bapak Ibu. Adab dan berakhlak. Kayaknya ini yang jawab ada adab-adab dan berakhlak. Allahumma barik. Terus sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, salah satu nilai dan peran guru penggerak itu adalah berpihak pada murid. Student center ya, namanya ya benar. Student center artinya kita berfokus atau berpihak pada murid. Terus berakhlak dan berkepribadian yang baik, sama punya akhlak, jujur dan bertanggung jawab. Ini tulisan cantik biasanya Om Apit ini ya, benar? Iya, jadi berakhlak dan berkepribadian. Tapi tadi satu yang lain Umi Apria, yang kesejahteraan guru dan kebebasan berpendapat itu agak di lain ya. Kenapa? Hah? Ya soalnya kebebasan berpendapat, kesejahteraan guru, Rasulullah sejahtera gitu ini. Terus lanjut yang keempat, murid saya sadar betul. Silakan Bapak Ibu, dilanjut Bapak Ibu. Ini Sudah, oke, langsung saja saya baca, nggak usah ditempel-tempel, susah. Foto tadi kan sudah. Ya, Bayu, betul. Gimana kakak senior? Iya, dimarah oleh kakak suhu. Oh, masih ada Bayu.
Oke, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk belajar sebaik-baiknya, Masya Allah. Jadi di rumah kita sadar betul kalau murid kita tuh nak belajar ya sebaik-baiknya, bukan nak bermain ya Bapak Ibu. Terus tata tertib di sekolah ya, berpengetahuan, berprestasi, dan pendidikan adalah yang utama serta sangat penting dan bisa menggapai cita-cita. Luar biasa Bapak Ibu di Semanduta. Lanjut, guru di sekolah saya yakin bahwa kita perwakilan saja, kalau tidak ya perwakilan bisa dibantu dijawab pertanyaan kelima, kalimat rumpang. Ada yang bersedia menjawab Bapak Ibu? Mem Hajin, mau Mem sebagai senior kita? Untuk nomor 5, guru di sekolah saya yakin untuk memajukan pendidikan di Semanduta. Ya. Oke, memajukan pendidikan di Semanduta. Bagaimana cara memajukan? Otomatis bergerak. Sudah bergerak, tergerak dulu. Sudah tergerak, bergerak. Sudah bergerak, menggerakkan, baru maju pendidikan. Ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terus guru di sekolah saya paham bahwa saya mau bisa nggak saya request misalnya, atau ada Bapak Ibu yang mau menjawab nomor 6? Ya, coba member nak request Ibu Susanti, coba guru agama kita, guru di sekolah saya ini cak mana lah Bu Santi, coba. Guru di sekolah saya berpaham bahwa kewajibannya sebagai seorang guru bagaimana cara mendidik anak dengan berbagai karakter anak kita yang sangat bermacam-macam dan beraneka ragam. Itu saja. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Ibu Yusnoni mau menambahkan sedikit? Nomor 6. Guru di sekolah saya paham bahwa kami ini adalah motivator bagi anak. Kami adalah contoh bagi anak, contoh yang baik bagi anak. Tingkah laku kami dicontoh bagi anak, Pak. Oleh karena itu kami berusaha sebaik mungkin dengan karakter anak yang beraneka ragam ini, iya, untuk apa itu memajukan mereka. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bu Titin? Silakan untuk menambahkan. Bu Bibit mau menambahkan? Oh, boleh, silakan baru datang. Mantap, gamis. Di sini saya mau menambahkan nomor 6, kalimat rumpang yang harus saya lengkapi pada kalimat guru di sekolah saya paham bahwa tata tertib yang telah diterapkan di sekolah saya. Nah, itu. Iya, singkat, padat dan jelas. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu untuk menjawab kalimat rumpang yang harus dilengkapi. Ternyata di sini Bapak Ibu kita ini walaupun belum ada yang guru penggerak sudah jadi guru penggerak. Lanjut ya di CGP Angkatan 12. Tergerak, menggerak, bergerak, menggerakkan. Iya, itu sudah. Oke, lanjut Bapak Fadila, kita lanjut. Iya, ini visi sekolah kita. Buat Ibu Sri, pengajar praktik, ini visi SMA Negeri 2 Tanjung Raja yang sangat kita cintai. Berimpact, berimpact, dan berketerampilan. Visi ini sudah lama memang, cuman belum kita buat perubahan. Nanti kegiatan ini bukan untuk merubah ya Bapak Ibu, tapi mendiskusikan. Ingat, bukan untuk merubah tapi mendiskusikan atau menyelaraskan ya, sehingga memang bisa menciptakan suatu prakarsa perubahan yang lebih baik. Jadi misinya melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, sarana, motivasi, prestasi olahraga, seni, serta pengajaran agama yang dianut. Tapi di modul 1.3 kita cuma menyelaraskan visi, bukan misi. Jadi kita fokus ke visi, yaitu berimpact, berimpact, dan berketerampilan. 3B ya, 3B. Berimpact, berimpact, ilmu pengetahuan teknologi, serta berketerampilan. Nah, nanti ini yang akan kita bahas kira-kira di mana bentuk prakarsa perubahannya, seperti itu. Lanjut Bu Fadila.
Iya. Pertanyaan pemantik 1. Pokoknya banyak pertanyaan. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Ingat ya Bapak Ibu, visi sekolah harus berpihak pada murid, bukan berpihak pada satu tujuan, tapi kita fokus ke murid, bukan fokus kemana-mana, ke murid. Ya, berpihak pada murid dan sudah menggambarkan impian atau cita-cita yang dicapai murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang lain tadi yang sudah kita bahas. Kemudian pertanyaan kedua, apakah visi yang sudah menunjukkan hal yang diharapkan sehingga menjadi pembeda, jadi differences other school, ya, perbedaan visi dari yang lain. Jadi kita itu membuat visi yang tadi singkat, terus unik, terus mudah diingat, yang berbeda dari sekolah lain. Nah, kira-kira visi yang kita tadi berintak, berintek, dan berketerampilan, apakah sudah menjadi pembeda? Maksud saya, sudah menjadi pembeda, kita diskusi bersama terhadap sekolah lain. Ya, seperti itu. Untuk pemantik pertanyaan pertama, bisa dibantu teman-teman, ada yang bisa memberikan pendapat seperti itu. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid yang telah kita buat selama ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, silahkan di pertanyaan nomor 1. Atau Ibu MC, ya, coba diberikan sedikit masukan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau ditanya apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid, maka tentunya ketika kita menyusun visi, tentu yang kita pikirkan adalah kebutuhan murid. Walaupun pada zaman itu mungkin cara berpikirnya tidak seperti itu, cuman memang kita ketika mengambil keputusan pasti kita memikirkan dampaknya kepada murid. Itu yang pasti. Misalnya berimpact, tentu kita inginnya, kita itu menciptakan, kita ingin bukan menciptakan sih, kita ingin mengarahkan bagaimana anak itu bisa mendalami iman dan meningkatkan takwanya, kemudian bagaimana anak-anak bisa menguasai teknologi, dan bagaimana anak-anak itu punya keterampilan sehingga nanti ketika mereka terjun ke lapangan, ke dunia nyata, tentu mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya tadi, kalau kembali ke pertanyaan tadi, tentu visi sekolah kita pastinya sudah berpihak kepada murid. Dan setiap anak yang sekolah sini tentu cita-citanya, impiannya, aku tak masuk SMA 2, kaget aku nih baca Quran, misalnya seperti itu. Pasti ada bayangan seperti itu. Nanti kalau aku masuk SMA 2, minimal aku baca lah, nari, seperti itu. Bisa lah saya pakai komputer, nah seperti itu. Jadi tentunya kalau jawaban kami, pastinya visi sekolah kita sudah berpihak pada murid. Tinggal bagaimana aplikasinya, bagaimana fasilitasnya mendukung visi yang sudah kita canangkan 10 tahun yang lalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Apri. Jadi ada lagi sebelum ditanggapi Bu Apri, ada lagi teman-teman yang, ya silakan Bu Titin yang cantik. Baik, saya menambahkan sedikit. Kalau gambaran tentang visi kita, apakah visi sudah berpihak kepada murid? Tentunya beriman, berintak, dan berketerampilan tadi ya. Berintak, berintek, dan berketerampilan itu sudah berpihak pada murid. Cuman menurut saya itu belum jelas. Tidak ada kata yang menunjukkan kepada siapa, apakah kepada siswa, kepada guru, atau kepala sekolah. Jadi mungkin bisa ditambahkan, mungkin seandainya bisa ditambahkan kata-kata misalnya terciptanya lulusan yang beriman, berintak, berintek dalam keterampilan, atau terwujudnya siswa. Jadi lebih jelas indikatornya itu kepada siapa, maksudnya seperti itu. Tapi kalau kalimat memang itu memang untuk siswa beriman, berintak, berintek, dan keterampilan, saya rasa itu sudah sesuai dengan visi atau sudah sesuai dengan keberpihakan kepada murid. Lebih diperjelas saja kalimat awalnya
bahwa itu untuk siapa. Itu saran dari saya. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Cukup? Ya. Jadi sama dengan jawaban dua rekan saya. Visi kita sebenarnya sudah menuju ke keberpihakan kepada murid. Tadi contohnya beriman, beritek, dan berketerampilan. Nanti aku kalau nak masuk SMA 2, aku nak bisa nari. Nah, 80% sampai 85% sekian saya menganalisa kalau siswa kita tuh yang cowok banyak nak masuk SMA 2 Ibu karena dia tertarik ke basket dan futsal. Nah, itu kalau yang cowok. Berarti di situ kita sudah berpihak pada murid keterampilannya, ya, berketerampilan. Tinggal tadi kata Ibu Titin benar, kita kurang ke objek yang dituju. Jadi ini masih bersifat usual, commonly, umum ya umum ya. Jadi harus lebih detail dan spesifik maksudnya. Yang mau beriman, beritek, dan berketerampilan itu siapa? Pendidiknya atau ini peserta didik maksudnya. Misalnya contohnya mewujudkan, terwujudnya terwujudnya murid yang apa, mewujudkan seperti itu. Nanti kita bisa tambahkan. Kemudian visinya sudah menunjukkan hal yang diharapkan sehingga dapat menjadi pembeda. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Kira-kira visi kita ini sudah menjadi pembeda belum dari sekolah lain, seperti itu ya. Ada yang bisa memberikan masukan atau saran mungkin Bapak Ibu? Coba Bapak Pulau, pernah dengar suara Bapak? Dua cuma yang paling Bang. Nah, ngomong enggak Bang? Nah, ada pemalu galau. Iya, ada Bapak Ibu yang pertanyaan nomor 2 kira-kira sudah menjadi pembeda belum? Misalnya, nih di tetangga sebelah, misalnya SMA tetangga sebelah, kira-kira di tetangga sebelah tuh sudah ada belum visi yang punya kita, terus dipakai juga di tetangga sebelah, misalnya seperti itu. Atau gimana ya? Ada pembeda maksud saya, ada differences-nya. Jadi ada icon tersendiri dari SMA 2. Beriman, beritek, dan berketerampilan. Kira-kira gimana? Ada yang bisa memberikan saran? Atau nanti kita diskusikan bersama saja ya di slide berikutnya. Silakan Bu Fadilah. Iya. Ini visi yang mau saya bangun. Saya ciptakan sendiri, saya imajinasi sendiri. Tolong mohon dikoreksi seandainya belum mengarah ke visi yang Bapak Ibu inginkan. Saya inginnya mewujudkan peserta didik yang berkarakter keren. Jadi saya itu inginnya visi itu singkat, unik dan mudah diingat maksud saya. Jadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter keren. Apa sih keren? Kreatif, empatik, energik, dan inovatif Bapak Ibu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi saya itu pengen membuat satu visi di SMA 2 yang dia itu bersifat keren gitu. Jadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter keren. Jadi kalau masuk SMA 2 pasti keren. Apa sih keren? Masuk SMA 2 ngapa? Pasti keren. Kreatif, yaitu dia berkreasi. Empatik, dia mempunyai perasaan dari dalam untuk bersimpati. Kemudian energik, bersemangat, ya, energi itu bersemangat. Dan dia berinovasi, ya, berinovasi. Jadi dia membuat suatu perubahan. Jadi selama jadi siswa dia itu berubah ke arah yang lebih baik. Ya, ini visi prakarsa menurut saya. Nanti kita diskusikan bersama-sama kira-kira visi kita seperti apa. Lanjut Bu Fadilah. Iya, Bapak Ibu, kita revisi dulu ya. Ini bukan merubah ya Bapak Ibu, tapi mendiskusikan kira-kira menyelaraskan visi apa sih yang sebaiknya kita buat untuk membangun suatu prakarsa perubahan di visi sebelumnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada masukannya untuk yang di visi. Silakan Bapak Ibu, tidak apa-apa, sambil direka-reka visi kita seperti apa. Mungkin nanti bisa diterima oleh Ibu Kepala Sekolah, terus kita rapatkan dengan warga satuan sekolah,
sehingga visi kita ke depan tidak seperti itu. Saya pengennya visi kita memang agak berubah dikit ya Ibu ya, karena udah lama dari zaman Bapak Thohir, Bapak Iskandar, terus Bapak Ismail yang Bapak yang paling lama gitu kan di sekolah kita. Nah lanjut kemudian Pak Afif yang cuman beberapa tahun. Nah kemudian Ibu Epa. Nah saya pengen di kepemimpinan Ibu Epa visi kita nih sedikit berubah. Jangan visinya beriman, beriptek, berketerampilan, adalah dikit kata-kata yang berubah seperti itu. Jadi pada saat nanti launching tahun depan ya, saya pengennya tahun depan launching Ibu Epa ya, nanti sama-sama kita diskusi. Visi kita nih lah ditempel di papan itu berubah, tidak lagi visi dengan beriman, beriptek, berketerampilan, tapi masih di dalam satu wadah. Maksud saya masih di dalam satu wadah. Siapa tahu ini jadi terobosan baru. Kalau memang dana dirubah tidak apa-apa, kita kan diskusi. Maksud saya seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Riki nanti ada masukan, Pak Eko dan teman-teman yang lain. Kira-kira visinya apa ya? Kalau kita makan sayur asam terus kan malet ya Bapak Ibu, bosan kan, pengenlah nyoba aku sayur gulai. Nah maksud aku ada perubahan dikit lah, kepala agak viral dikit Bu Sri, sekolah SMA 2 lah bagus itu. Nah kan visinya harus keren, apalagi CGP-nya banyak, PP-nya banyak, harus mantul. Pada saat nanti Bu Kepala Sekolah Pendamping di CGP Angkatan 12 bisa melampirkan visi yang terbaru seperti itu maksudnya ya Ibu Eva. Kan visi dari CGP Angkatan 3, Angkatan 9, Angkatan 10, sama saya Angkatan 11 masih visi itulah. Jadi kakek tahun depan Angkatan 12 visinya lah berubah, maksudnya seperti itu. Kumpul-kumpul. Silakan yang ada pendapat, saran dan masukan Bapak Ibu. Boleh Bu Dia, silakan Bu Dia, biasanya gebrakannya yes. Terima kasih. Di sini saya ingin sedikit menanggapi untuk revisi visi misi ya, walaupun hanya sekedar diskusi ya. Tadi sudah banyak dari kawan-kawan yang menambahkan. Jadi saya di sini hanya menggabungkan dari apa yang saya rekam dalam pikiran saya untuk revisi visi. Jadi saya membuat kata-katanya menjadi dengan mewujudkan siswa-siswi yang beriman, berilmu pengetahuan, ya, iptek dan berketerampilan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang itu kan kayaknya ini dikembangkan ya, pelajar Pancasila itu ya. Jadi mewujudkan siswa-siswi yang berintak, beriptek, berketerampilan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Demikian, terima kasih. Iya, masukan dari Bu Dia. Nanti kita bisa revisi visinya menjadi dengan mewujudkan siswa-siswi. Jadi ada objek yang dituju, yang berintak. Tadi kita masih masuk ke visi kita yang awal, berintek dan berketerampilan. Nah, ditambahi dengan sesuai profil pelajar Pancasila. Itu dari Bu Dia. Pokoknya semuanya bisa menuangkan visinya. Jadi banyak masukannya nanti. Apa sih visi kita yang perlu kita tambahkan atau yang perlu kita kembangkan seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak cocok kalau cuma sikop. Ya, terima kasih Bu Retno. Untuk merevisi visi SMA Negeri 2 Tanjung Raja ini mohon izin dulu dengan Bu Kepsek ya Bu ya. Ini memerlukan waktu dan para peserta yang lainnya, baik itu warga sekolah maupun luar sekolah, wali murid, komite, ketua dan sebagainya ya. Nah, ini sudah bagus sebenarnya ya. Visi sekolah itu sangat bagus, sekolah kita singkat, padat, jelas. Nah, tapi ada satu kekurangannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Titin, yaitu objeknya, siapa yang dituju. Betul itu ya Bu Titin, yang betul, sangat betul.
visi kita sudah sangat bagus Bu Retno. Beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, dan berketerampilan. Itulah yang dicapai dalam dunia pendidikan kita. Nah, menurut saya itu ada kalimat. Bagaimana kalau kalimat saya seperti ini? Terwujudnya peserta didik yang berintak, dan berketerampilan dan berprofil pelajar Pancasila. Ya, saya masukkan berprofil pelajar Pancasila. Terwujudnya peserta didik yang berintak, dan berketerampilan dan berprofil pelajar Pancasila. Sesuainya dihapus. Ya, intinya sama, cuman ada ibaratnya yang satu pakai Masako, yang duanya ditambahin Royco seperti itu. Terus ada lagi Bapak Ibu, Pak D, tolonglah bantu masukkan sarannya. Iya, tolong Bu. Terima kasih lagi kesempatannya Bu Retno. Jadi kalau kembali ke visi yang lama itu tidak salah Bapak Ibu. Kenapa tidak ada objeknya? Karena pada zaman itu memang tidak ada objeknya. Memang tidak harus seperti itu pada masa itu. Tidak harus menampilkan objeknya, karena kita paham berintak dan berketerampilan itu pasti tujuannya anak. Dan kalaupun itu mengarahkan ke kita ya tidak apa-apa. Lebih bagus. Tidak apa-apa kalau visi dulu kan memang sengaja tidak dibuat seperti itu karena dianggap pastilah tujuannya itu murid pada zamannya. Cuma zaman sekarang kata Mas Menteri harus jelas tuh siapa tujuannya, seperti itu. Kata Mas Menteri, tidak tahu kalau Mas ganti diganti Pak D Menteri. Diganti Pak D Menteri tidak tahu juga aku ya. Nah seperti itu. Jadi ya sama, tetap tinggal tambahkan saja kalimat terwujudnya itu. Nanti mungkin berprofil itu mungkin lebih kepada berkarakter profil pelajar Pancasila. Berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi tetap terwujud. Kalau memang kalimatnya harus pakai kata objeknya harus ditulis ya tambah saja nanti tertulis. Cuma memang prosedurnya ketika menambahkan sesuatu itu harus melibatkan semua komunitas sekolah. Gitu. Terus saya tertarik dengan visinya Mem Retno. Visinya Mem Retno itu keren, ya. Sama dengan orangnya itu gagak aneh-aneh seperti itu ya, keren. Tapi ya ngane sesuai umurnya ya, pamer kalau kami tidak cocok lagi ngane. Sudah cerita jelang 50 tahun. Sudah cerita. Sedikit untuk naik Retno dulu. Retno, jadi kalimat berkarakternya nggak usah. Oh, berarti mewujudkan peserta didik yang keren. Nggak usah pakai yang lagi, keren aja. Peserta didik keren aja tuh, seperti itu. Ya keren aja, nggak usah berkarakter. Kalau karakter itu cukup profil pelajar Pancasila saja lah, jangan tambah-tambah lagi seperti itu ya. Mewujudkan peserta didik keren. Atau visi Prakasa Perubahan Mem Retno dalam 6 bulan kebelakang ini mungkin Mem Retno bisa mulai tuh. Duta keren misalnya kan. Mem Retno nanti pada modul akhir mulai tuh Mem Retno buat siswa kreatif, empatik, energi, inovatif. Kalau kreatif muda, empatik udah kita nih belum apa-apa nangis ya udah seperti itu ya. Yang selalu itu agak inovatif. Terus seperti itu. Yang selalu inovatif. Jadi luar biasa Mem Retno terpikirkan kata keren. Jadi sesuai umur memang ya Apiu ya. Kalau kemarin mana Apiu ya, dekat Apiu. Jadi luar biasa keren. Mungkin bisa kita pakai untuk tagline kita Bu Eva, mungkin masukannya kata lanjak ke duta keren seperti itu kan. Jadi agak lebih bagus daripada lanjak ke. Seperti itu. Terima kasih Mem, luar biasa. Terus berkembang, terus bergerak dan menggerakkan. Jangan lupa dapat lagi ya. Oke, terima kasih Ibu, Bapak Ibu, teman-teman rekan yang sudah memberi masukan. Nanti bisa Bu Nafa ya nanti dikolaborasi ya. Jadi ya icon Semanduta Lanjake mungkin agak sedikit kita rubah. Jadi pada saat acara formal bisa kita rubah Semanduta keren. Gitu.
gitu ya. 3 kali. Ya, oh gitu. Semanduta keren keren keren. Oh gitu ya Bapak Ibu ya. Semanduta keren keren keren. Apa dia keren? Kreatif, empati, energik, inovatif. Seperti itu. Bisa diterima ya Ibu ya? Oke, boleh Ibu kalau sekarang mau memberikan masukan. Sebelum kami memberikan masukan, tanggapan dari apa yang diungkapkan oleh Bu Retno dan Bapak Ibu guru lainnya, masih adakah Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan sehubungan dengan yang disampaikan oleh Bu Retno? Ada? Bisa. Cukup ya? Baik Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan, semuanya benar, ya, karena masing-masing punya pendapat dan pasti ada alasannya. Sama yang diungkapkan oleh Bu Apri, seperti Bu Haji, Bu Titin, Bu Dia, ya, itu merupakan masukan yang sangat luar biasa. Ini permasalahannya bukan di zamannya bapak itu, ya, sampailah ke saya ya sekarang. Akan tetapi segala sesuatu itu harus kita sepakati dulu. Karena mencapai suatu kesepakatan itu banyak yang harus dilibatkan. Yang sekarang Bu Retno sudah punya membuka pikiran kita semua, ya. Saya di sini tadi bukan mempermasalahkan visi dan misi, karena tadi semuanya punya tujuan, benar kata Bu Apri. Masa itu, kala itu memang ya seperti itu. Cuman sekarang memang agak ditekankan peserta didik, siswa-siswi, murid-murid. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Murid, siswa-siswi, peserta didik, itu yang ditekankan objeknya tadi. Dan pada dasarnya visi kita, kalau saya amati, semuanya berpihak sebetulnya pada murid. Kita menginginkan siswa yang beriman. Tujuannya murid, benar kata Bu Apri. Yang namanya kita ini kan lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, maka semuanya yang ada di lingkungan itu inginnya seperti itu. Baik itu guru, baik itu peserta didiknya atau siswa-siswinya tadi. Kita tujuannya sama, ya. Kepengen kita itu beritek, ya. Dari kita mengajar siswa-siswi, memberikan ilmu pengetahuan ke mereka, kita menginginkan siswa kita itu seperti itu. Lulusan dari sini kalau bisa punya keterampilan. Kemudian saya tertariknya yang Bu Retno tadi, benar sekali, ya, keren, ya. Memang begitulah Bapak Ibu, dalam pendidikan CGP itu harus ada jargon yang diunggulkan. Apa yang diunggulkan mereka? Nah, sekarang tinggal, ya, bagaimana Bu Retno, ya, dengan jargon yang keren tadi mengajak warga sekolah, ya, dalam kerennya tadi melalui apa? Contohnya tadi tentunya mengajak warga sekolahnya, diajak muridnya, kenalkan kerennya tadi begini, ya. Nah, kemudian yang selama ini jargon kita itu lanjak, ya. Seingat saya zaman dulu kata lanjak itu di bidang olahraga, Bu Sri, perlu diketahui, ya. Ibaratnya kita harus menang, lanjak terus, apapun yang terjadi tetap lanjutkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang agak-agak ada yang memberi nasihat, ya, ada yang memberikan masukan, sepertinya kurang pas untuk kata lanjak ke tadi, jargon garis manduta, ya. Nah, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bu Retno. Berarti jargon kita dulu yang kita rubah, kerennya tadi, ya. Jadi ketika kita bertanya ke siswa, kan sering ya, ketika di halaman upacara terakhirnya kata lanjak. Nah, sekarang kita rubah keren, keren, keren. Tapi jelaskan Bu Retno, ya, visi dari Bu Retno selaku CGP di sini untuk merubah wajah SMA 2 ini, kerennya tadi disebutkan ke siswa, ya. Jadi misal saat apel pagi, Bu Retno setelah siswa jadi
pembina apelnya Bu Retno yang menyampaikan. Ya, itu kan salah satu visi dari Bu Retno dalam pendidikan guru penggerak yang menginginkan ini loh, ya. Masa saya pendidikan CGP dulu, saya bisa, ya, saya menginginkan, saya bisa dan menginginkan sekali jargon ini dirubah dari lancak ke jadi keren. Jadi itu terlihat dari bermakna. Melalui apa? Ya, cara merubahnya tadi, ya sosialisasi dulu. Seperti ini kan salah satunya sosialisasi. Bu Retno sudah mensosialisasikan visinya sebagai CGP di sini. Benar sekali, tugas CGP tidak ingin bukan merubah visi dan misi sekolah, tapi memberikan masukan. Masukannya luar biasa sekali, membuka pikiran kita bahwa perlu adanya perubahan kita dengan bermacam dari masukan dari guru. Salah satunya misalnya Bu Titip, itu objeknya belum nampak, tampakkan objeknya. Kemudian perlunya ini ada pendapat siapa, Bu Hajir, ya, ditambahkan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian siapa tadi, Bu Apri, ya, Bu Dia, semuanya benar, ya, pendapatnya benar. Tinggal kita menyelaraskan, kita bersama-sama, karena memutuskan sesuatu itu tidak cukup hanya kepala sekolah, ya, tapi seluruh warga sekolah itu harus dilibatkan. Kalau saya yang memutuskan bahwa visi dan misi, misalnya saya berucap di depan Bapak dan Ibu, kita rubah visi dan misi ini yang bagusnya. Artinya saya, ya, apa namanya itu, memonopoli, ya. Saya menginginkan kehendak saya sendiri bahwa visi dan misi ini yang benar, ya. Nah, tapi itu harus melalui keputusan bersama. Nah, jadi kembali tentang visi dari Bu Retno tadi, menurut kami, ya, karena memang tepat, ya, Bu Sri, tepat sekali. Kami ini belum ada waktu, Bu Sri, untuk merubah jargon kami. Masih anak-anak itu terngiang tentang lanjak tuh. Tapi kalimat penggantinya belum menemukan. Nah, ternyata hari ini kita ketemu, ya. Kita ketemu bahwa ternyata untuk lanjak ke tadi, mari kita bersosialisasikan. Kita lupa kata lanjak ke tadi. Nanti orang bingung, lanjak ke itu apa, L-nya itu apa, A-nya itu apa, ya. Nah, itu yang akan jadi pertanyaan orang lain. Padahal itu sebetulnya ibaratnya itu penyemangat anak, Bu, ya. Penyemangat anak ketika mereka mengikuti sesuatu, mereka tetap semangat, tetap lanjut. Ini ada masukan yang luar biasa. Saya berpikir, oh berarti ketika di sini, ya, berarti jargon ini. Ketika ditanya kerennya itu apa, bisa menjelaskan K-nya itu apa, E-nya itu apa, R-nya apa, ya. Bisa kita memberikan kata kerennya itu berasal usulnya dari apa, itu maksudnya. Kalau lanjak ke ditanyakan kemarin kan tidak tahu juga lanjak ke itu apa, satu kata biasa, ya. Tapi karena momennya seperti kata Bu Apri tadi, momen dulu dan yang sekarang berbeda tadi, ya. Dulu kan karena kami ini kaya dengan olahraga tadi, itulah yang muncul dari anak-anak sendiri. Nah, sekarang kita semua kan dapat inspirasi. Tinggal kita memutuskan apa itu yang bisa kita gunakan, atau mungkin ada dari Bapak dan Ibu guru yang lain bisa memberikan masukan tentang jargon di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Nah, itu saja masukan kami dari visi dan dari Bu Retno tadi. Jadi terima kasih, kita semua sudah diskusi pada hari ini, semuanya sudah menyampaikan pendapat, tinggal kita bagaimana ke depannya. Apakah itu harus dirubah, ditambahi, atau memang betul-betul dirubah total, ya, karena dari visi pengembangannya ke misi, ya. 3 kata tadi kan pengembangannya ke misi, 3 turunannya tadi ke misi. Nah, sekarang apakah selesai visi, dirubah visi, misinya sudah siap? Jadi perjalanan juga masih panjang.
Nah, itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bu Kepala Sekolah dan teman-teman yang sudah memberikan saran dan masukan. Jadi kesimpulannya adalah visinya tadi mungkin untuk beberapa memang bertahap ya, tidak bisa langsung kita putuskan, tapi sekiranya ada sedikit masukan tadi ke objek. Jadi terwujudnya murid atau peserta didik yang beriman, berintek dan berketerampilan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk slogan atau jargon kita tadi Bu Kepala Sekolah sudah memberikan restu ya, sudah memberikan restu bahwa bisa digunakan dengan kata keren. Apa sih keren? Kreatif, energi, kreatif, empatik, energi, dan inovatif. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan jargon yang lain, tidak apa-apa. Ada sekiranya, atau kita pakai yang ini saja. Jadi pas besok kita gerak jalan tepat waktu khusus guru, kita bisa pakai jargon ini ke masyarakat, karena masyarakat pasti tahu pada saat nanti pemimpin lomba, pemimpin tim atau grup pada saat mau berjalan biasanya kan semanduta lanjake, sekarang kita ganti besok semanduta keren gitu, atau semanduta keren gitu, langsung kita jalan. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipakai? Bisa. Ya, saya timnya nanti, kaptennya. Jadi kata aku tadi itu ya, rombongan Bunia semanduta keren. Nah, kita jalan. Anak-anak juga bisa dipakai. Anak-anak bisa kan Ibu Apri ya? Kan biasanya semanduta ada tuh yang gerak jalan putra, lanjak ke gitu. Nah, atau nanti bisa dipakai ini, dipakai lanjak ke, terserah. Yang jelas kalau memang bisa dipakai, alhamdulillah setidaknya ada sedikit perubahan seperti itu. Ya, lanjut Bu Fadila, dosa lama-lama Bu Susanti lah, berat-berat makonya, naserip-serip. Ya, mana lagi? Ya. Nah, ini program Bapak Ibu. Setelah kita tadi membuat sebuah visi, kita mencoba berdiskusi bersama. Sekarang program apa yang bisa Bapak Ibu kembangkan setelah visi tadi dirumuskan. Tidak semua harus bulan-bulan itu diisi semua, tapi menurut Bapak Ibu, program pertama yang harus kita buat setelah kita merumuskan visi itu seperti apa langkahnya. Bisa Bapak Ibu diberikan masukan. Jadi di diskusi saya hari ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, supaya bisa bersama-sama kita memberikan suatu perubahan terhadap sekolah kita. Program yang bisa dikembangkan menurut Bapak Ibu setelah kita rumuskan visi apa? Misalnya, Bu, setelah merumuskan visi berarti kita harus sering mengadakan ini seperti itu, atau siswanya harus seperti ini seperti itu. Bapak Ibu silakan diberikan masukan. Saya program yang bisa dikembangkan setelah visi ini dirumuskan, kalau ke kita sebagai pendidik gitu, sebagai guru, saya rasa kita harus mengembangkan di pelatihan Bapak Ibu, jelas. Jadi kita selalu mengikuti kompel gitu kan, bukan dari kompel sekolah kita, kompel sekolah lain juga, dan kita harus mengenalkan komunitas belajar kita juga di luar, seperti itu. Program yang pertama, karena kenapa? Di saat kita mengembangkan suatu praktisi di kompel belajar, itu membawa sendiri kesan nama sekolah kita tuh muncul Bapak Ibu, jadi bisa trending topik. Seperti kemarin saya di Loka di SMP 1 kebetulan sama Ibu Sri sama Ibu Farida ya, kawan kita sendiri. Ternyata setelah kita berkumpul dengan berbagai banyak sekolah, SMP, SD dan segala macam, kebetulan SMA cuma saya ya Bu ya Sri ya, mereka tuh wah SMA 2 ternyata sudah banyak, sudah bisa membuat kombel dan CGP sama PP-nya sudah banyak sekali. Cak mana yuk caranya buat kombel? Kami pengen juga. Bisa gak sekolah kami melok? Bisa. Saya bilang bisa, silakan. Bapak Ibu dari sekolah lain bisa mengikuti kombel kami. Seperti itu. Jadi setidaknya memunculkan agak terkenal dikit lah, oh SMA 2 ADOS gitu. Ya, itu program yang pertama yang ingin saya kembangkan. Selanjutnya mungkin bisa dibantu saran dan masukan terutama ke siswa. Program apa sih yang harus kita kembangkan untuk ke siswa khususnya? Ibu Magdalena ada gak
masukannya, programnya lagi tidak fokus. Boleh. Oh iya Bu ya. Oke. Ibu Elza bisa dibantu programnya Bu. Biasanya banyak nih, Jazz Mantul nih programnya Ibu Elza. Ada yang lain Bapak Ibu? Bisa Bu Elza dibantu? Jadi tadi jargon kita yang bisa kita wujudkan menduta keren tadi salah satunya itu kreatif ya. Keren yang pertama itu. Nah jadi menurut kami supaya bisa menimbulkan kreatif ke siswa, ya tentu saja sebagai kita sebagai guru yang secara langsung berhubungan dengan siswa di kelas tentu saja harus bisa menumbuhkan kreativitas siswa itu sendiri. Salah satunya dengan menggunakan misalnya metode pembelajaran yang menarik di kelas sehingga memunculkan ide-ide kreatif mereka, terus menggunakan metode-metode kreatif ketika mengajar, kemudian bisa misalnya memberikan stimulus atau pemantik untuk siswa sehingga dia bisa berpikir secara kreatif. Itu menurut kami. Itu yang di kreatif. Itu ya. Kalau empatik berarti simpati ya, sifat simpati kepada sesama. Jadi kita sebagai guru ya di kelas yang berhubungan langsung dengan siswa itu harus bisa juga menimbulkan rasa empati sesama siswa. Karena kadang siswa itu empatinya agak kurang. Jadi ketika ada temannya yang mungkin ada kesusahan mungkin ya, nah teman yang lain itu tidak peduli. Nah kita berusaha menumbuhkan itu di lingkungan siswa kita. Saya rasa itu saja menambahkan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Masih bagus, bisa, masih jalan. Kalau nak keren, actionnya dulu mana? Jadi rasa di dalam, bisa ditelepon kan? Bisa ditelepon. Nanti aku sama. Lagi kondisi sudah. Siap, lagi azan. Habis sudah selesai. Pinik ini. Oh. Gak apa-apa, ini dipotong. Kayak dipotong. Tapi bacanya keren. K-R-E-N. Keren, tapi bacanya keren. Double E. K-R-E-N. K-R-E-N. Bacanya tetap keren. Oh berarti E-nya double. Iya. Keren. K-R-E-N. Keren. Bukan keren, tapi keren. 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 Keren.
Bukan keren. Keren. Oh, pakai hilang ya. Di depan R hilang. KREE. Keren. Keren. KREN. Keren. Efektif. Empatik. Energik. Double E. Iya. Keren. Jadi jangan sampai keran. Dan ada Kakek hilang dia. Keren. Jangan lu keren. Pasti udah ada yang nanya. Ada yang nyeleneh. Tapi itu betul-betul lancar itu lancar. Awal yang kritik pak, lanjut ke Waktu mulai dari kelas kala keren terus ya. keren. Ya termasuk ada anak-anak keren. Keren. Ada anak keren. Kami tuh kenalan dari bukan. Jalan itu namun hidupui. Tidak keren. Sekali lancar tetap lancar. Tes. Ya, sudah ya, berarti tadi ada dua Bapak Ibu. Yang pertama sebagai pendidik kita guru, berarti kita lebih aktif di Kombel. Yang kedua ke siswa kreatif. Nah, balik lagi ke jargon kita, ada yang memberi masukan. Bu Retno katanya kalau keren kan kreatif, empatik, energik, E-nya kurang, R-nya tadi energik. Saya pikir energik itu di R gitu, energik gitu. Ternyata ada masukan luar biasa tadi, berarti kita ubah keren gitu. KREEN ya, KREEN kreatif enggak lah. E-nya di mana? Keren. Oh iya. KEERN. Mana bacanya? Ya, lanjut Bu Fadila. Iya, KGB. Ya, jadi kita sudah masuk di kesimpulan. Durasi lama ya Pak De, yang 2 jam kayaknya. Sekolah, saya memberikan kesimpulan di sini setelah berdiskusi. Sekolah harus memberi harus memberi lingkungan yang menyenangkan, bukan hanya dari segi fasilitas. Juga dari segi siswa yang bisa menumbuh kembangkan kodratnya murid sesuai dengan kodrat akan murid. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah guru. Guru artinya digugu dan ditiru. Kalau bahasa Jawanya digugu dan ditiru, artinya menuntun laku murid agar tumbuh segala kodratnya sehingga mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid itu menuju kehidupan yang gemilang, artinya dia selalu berbahagia, merdeka lahir dan batin, serta memiliki karakter tadi balik lagi ke profil pelajar Pancasila. Jika visi dan misi sudah ditetapkan, maka akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah berada di titik akhir, yaitu kesimpulan. Luar biasa, terima kasih teman-teman rekan sejawat yang sudah memberikan masukan dan saran terhadap diskusi kita pada hari ini. Lanjut Bu Fadila yang terakhir. Iya, saya memberikan pantun seorang anak kecil karena saya suka sekali anak kecil ya, di mana dia berdasi, dia memakai kemeja, bercelana dan duduk di atas papan sesuai dengan pantun yang saya buat. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit saya berdiri di depan, semoga presentasi ini memberikan makna. Lanjut Bu Fadila terakhir. Iya, terima kasih. Salam dan bahagia guru hebat. Pendidikan guru penggerak selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.